Baik, selamat pagi. Jumpa lagi di channel Kantor Hukum Perjuangan. Kali ini kita akan membahas tentang asas-asas hukum acara perdata. Dalam asas hukum perdata, yang pertama, hukum hakim bersifat menunggu. Terdapat suatu adigium berbunyi nemo judex sine actore, yang artinya apabila tidak ada perkara maka hakim tidak ada. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang ditujukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Pada pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, hakim sebagai organ pengadilan dianggap memahami hukum, pencari keadilan. Andai kata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Ius curiae novit, hakim dianggap tahu akan hukum. Apabila tidak ada hukumnya, hakim harus melakukan penemuan hukum. Ahli dipanggil hakim untuk membantu memecahkan suatu masalah. Kedua, hakim bersifat pasif. Di dalam gugatan, isi gugatan ada 3, yaitu identitas, posita atau dasar dalam mengajukan gugatan, petitum, apa yang diminta oleh penggugat untuk diputus oleh hakim. Yang B-nya, hakim bersifat pasif dalam hal mengakhiri sengketa. Apabila para pihak sepakat mengakhiri sengketa, maka hakim tidak dapat menghalanginya. Di poin C, pasal 178 HIR, pasal 189 ayat 2 dan 3 RBG, pasal 178 HIR. Ayat 1, waktu musyawarah. Hakim berwajib karena jabatannya mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak. Kedua, hakim itu wajib mengadili segala bagian tuntutan. Ketiga, ia dilarang akan menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau akan meluluskan lebih daripada yang dituntut. Hakim dilarang menjatuhkan putusan tentang hal-hal yang tidak dimohon atau tidak dituntut oleh para pihak. Sehingga putusan hakim, putusan terhadap gugatan boleh dikabulkan semua. Putusan terhadap gugatan tidak boleh ditambah. Putusan terhadap gugatan boleh dikurangi atau tidak dikabulkan semua. Pada poin D, hakim bersifat pasif dalam hal apakah para pihak banding atau tidak, tergantung dari para pihak. Dalam HIR, tidak sepenuhnya hakim bersifat pasif, tetapi pada prinsipnya hakim bersifat pasif. Selaku pimpinan sidang, hakim aktif. Pasal 119 HIR memberikan pertolongan. Pasal 132 HIR memberikan nasihat. Pasal 195 HIR memimpin eksekusi. Hal ini berbeda dengan BRV. Dalam BRV, hakim benar-benar bersifat pasif karena yang berperkara menurut BRV harus pengacara atau advokat. 3. Sidang terbuka untuk umum. Setiap sidang boleh disaksikan oleh semua orang untuk memungkinkan masyarakat mengontrol jalannya persidangan sehingga hakim berlaku objektif atau social control. Pasal 19 ayat 1-2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 179 ayat 1. Pasal 317 HIR, pasal 190 RPG mensyaratkan bahwa apabila sidang tidak terbuka untuk umum, maka batal demi hukum. Sidang terbuka untuk umum. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Pertama, sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Yang kedua, tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum. Yang ketiga,
Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pasal 179 HIR, setiap putusan hakim atau pengadilan harus dibacakan di muka persidangan yang dibuka untuk umum. Di dalam hukum acara perdata terdapat beberapa pengecualian, tahapan-tahapan tertentu yang tertutup untuk umum. Dalam hal-hal tertentu boleh dilakukan sidang tertutup, tetapi harus sesuai dengan asas, yaitu sidang terbuka kemudian dilakukan secara tertutup. Misalnya, untuk kasus perceraian dengan alasan perzinahan, hal ini dimaksudkan agar para pihak tidak malu mengemukakan pendapat atau alasannya. Walaupun bersifat terbuka untuk umum, namun ada beberapa peraturan sidang antara lain tidak boleh merokok dalam ruangan sidang, membawa saja makanan, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar hakim dalam mengadili benar-benar objektif. Dalam hal mendengarkan kedua belah pihak, Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Pengadilan dalam mengadili perkara harus memberikan kesempatan yang sama bagi kedua belah pihak untuk mengemukakan pendapat. Audi et altera partem. Hakim tidak boleh membenarkan pernyataan satu pihak sebelum mendengarkan pihak yang lain. Kedua belah pihak yang bersangkutan harus diperlakukan sama oleh hakim, karena hakim mengadili perkara berdasarkan hukum asas objektivitas. Hal ini untuk menjamin hak-hak asasi manusia yang mendapatkan perlindungan. Poin kelima, putusan disertai alasan. Dasar mengadili yaitu pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 181 ayat 1, pasal 319 HIR, pasal 195 RBG. Setiap putusan hakim harus memuat alasan-alasan dan pertimbangan yang cukup dan sempurna. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum yang tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan atau argumentasi sebagai pertanggungjawaban hakim atas putusannya. Poin 6. Dikenakan biaya. Pasal 4 ayat 2, Pasal 5 ayat 2, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 121, 182, 183 HIR, Pasal 145 ayat 4, Pasal 192 hingga 194 RBG. Pasal 182 HIR, penggunaan biaya disebut dalam putusan. Pasal 237 HIR, 273 RBG, yaitu tentang cuma-cuma. Tidak ada keharusan mewakilkan pemeriksaan secara langsung. Pasal 123 HIR, 147 RBG, yaitu tentang kuasa. Kemudian kuasa khusus, kemudian kuasa tidak boleh gugat lisan. Pada poin 7, tidak ada keharusan mewakilkan, yaitu pemeriksaan dilakukan secara langsung. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asi. Cukup sekian presentasi acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan presentasi yang kami berikan bermanfaat kiranya. Ikuti kita terus di Kantor Hukum Perjuangan. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.